seorang guru yang memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menuliskan kegiatan mereka di akhir pekan. Dia bernama Germain, seorang guru sastra Perancis. Dan ketika sekolah masuk, sang guru pun mulai memeriksa satu persatu tugas dari para siswa. Banyak dari para siswa yang mendapatkan nilai buruk karena tulisan dan ceritanya yang tidak jelas. Namun ada satu tugas siswa yang membuatnya tertarik dengan isi ceritanya dan sangat berbeda dengan tulisan siswa yang lain. Nama siswa itu adalah Claude. Dalam tugasnya, dia menceritakan kalau di tahun ini dia mendapatkan teman baru yang bernama Rapa. Saat itu ketika pulang sekolah, Claude melihat ada anak yang dijemput oleh orang tuanya. Dia pun melihat ibu dari anak itu yang menurutnya sangat cantik dan dari situlah Claude mulai tertarik. Claude kemudian mempunyai ide untuk berteman dekat dengan Rapa agar dia bisa kenal dekat dengan ibunya. Dan akhir tulisan tugas itu pun belum selesai. Namun meski begitu, sang guru pun tetap memberikan nilai yang sangat bagus karena menurutnya kalimat sastra yang terdapat dalam tugas tersebut sangatlah baik. Keesokan harinya, sang guru kembali memberikan tugas cerita kepada murid-muridnya. Namun anehnya di sini Claude telah selesai mengerjakannya. Dan ketika dicek, ternyata tugas itu adalah kelanjutan tugas yang kemarin. Dalam ceritanya, Claude pergi ke rumah Rapa untuk menyelesaikan tugas bersama. Ini adalah salah satu dari rencana Claude untuk mendekati ibunya Rapa. Ketika sampai di rumah, Rapa pun memperkenalkan Claude dengan ibunya yang bernama Esther. Dia juga memberitahu sang ibu kalau mereka akan mengerjakan tugas bersama. Di sana, Claude mulai terus memperhatikan ibu dari temannya itu dan cerita Claude dalam tugasnya pun kembali bersambung. Germain lalu memberitahu cerita itu kepada istrinya yang bernama Jenny. Dia berpendapat jika Claude mempunyai bakat sebagai seorang penulis dan sang guru pun semakin penasaran dengan cerita selanjutnya. Keesokan harinya sang guru memberikan pelajaran tambahan kepada Claude. Dia memberitahu agar bisa menjadi penulis yang handal dengan alur cerita yang baik. Dia juga memberikan buku-buku sastra dari penulis terkenal di Perancis. Claude merasa senang karena sang guru menyukai tulisannya. Dia sangat berterima kasih kepada sang guru karena telah mau membantunya. Claude kemudian memberikan cerita lanjutannya kepada sang guru. Di suatu malam, Claude bersama Rapa dan juga ayahnya menonton bersama pertandingan basket di TV. Dan Claude saat itu duduk bersebelahan dengan Esther yang sedang fokus membaca sebuah majalah. Karena duduk yang berdekatan, Claude pun bisa mencium wangi parfum dari Esther saat itu. Dan hal itu membuat perasaan Claude semakin tak bisa ditahan lagi. Lalu di saat sedang asik menonton TV, sang ayah tiba-tiba mendapatkan telepon dari kantor dan membuatnya harus segera pergi. Hari demi hari terus berlalu, sang guru terus mengajari Claude menjadi seorang penulis yang baik. Claude benar-benar membuat cerita sesuai dengan apa yang dia alami agar tulisannya menjadi bagus sesuai dengan yang diajarkan oleh sang guru. Claude yang juga jago dalam bidang matematika, setiap malam dia selalu ke rumah Rapa. Dia seolah sudah seperti guru les yang selalu mengajarinya matematika. Saat itu dia sengaja memberikan soal yang lumayan sulit agar dia bisa melihat Esther. Dia pun mendengar Esther dengan suaminya yang sedang berbincang. Dalam perbincangan itu, ternyata mereka sedang mengalami masalah, di mana saat itu suami Esther memberitahu kalau dia ingin keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha sendiri. Di malam itu, Claude ketahuan oleh Esther yang mengira sedang menguping pembicaraan mereka, dan Claude mencoba memberikan berbagai alasan. Sebelum pulang, Claude kembali menguping pembicaraan Esther di kamar. Di sini, Esther sudah mulai curiga dengan tingkah laku Claude. Dia ingin melarangnya datang lagi ke rumah dan berniat mencarikan Rapa guru les. Kemudian ketika di sekolah, Claude memberitahu sang guru kalau dirinya mungkin tidak bisa melanjutkan cerita lagi karena Esther akan mencarikan guru les untuk Rapa. Tentu sang guru tidak ingin cerita itu berhenti begitu saja. Dia masih sangat penasaran dengan tulisan berikutnya. Dengan nekat, dia mencuri soal ujian dari loker seorang guru, lalu kemudian dia berikan soal ujian itu kepada Claude. Dan hal tersebut akhirnya membuat Claude dan Rapa mendapatkan nilai A. Tentu saja ayah dan ibu Rapa sangat senang karena anaknya mendapatkan nilai bagus dalam ujian. Dan kini Esther merasa senang jika anaknya berteman dengan Claude. Hingga suatu ketika, Claude melihat Rapa dan ayahnya akan pergi bermain basket. Dia terus mengintai sampai mereka benar-benar pergi dari rumah dan dia pun mulai masuk untuk mendekati Esther. Saat itu Esther membukakan pintu untuk Claude dan memberitahu jika Rapa sedang pergi dengan ayahnya.
Claude kemudian beralasan ingin mengambil buku yang tertinggal di kamar Rapa. Saat Esther sedang mencari buku, Claude tiba-tiba berkata dengan memuji anting yang Esther kenakan. Claude berkata jika anting itu sangatlah indah seperti yang ibu Claude punya. Namun sayang ibunya telah meninggal di saat Claude masih kecil. Esther pun menjadi terharu mendengarnya, dan dengan sikap keibuannya, sekarang Esther membuka dirinya untuk Claude dan hubungan mereka kini mulai terjalin. Sementara di sisi lain, sang guru mulai suka dengan alur ceritanya. Karena terlalu fokus dengan tulisan Claude, dia pun sampai lupa dengan istrinya. Suatu ketika, Claude diundang makan malam oleh keluarga Esther untuk merayakan Rapa yang mendapatkan nilai bagus dalam ujiannya. Hubungan Claude dengan keluarga Rapa kini semakin lebih dekat. Agar tidak terlalu curiga kedekatannya dengan Esther, Claude mencoba menghampiri Rafa saat sedang bermain basket. Hal itu membuat Rafa semakin senang bisa bersahabat dengan Claude. Ketika di sekolah, sang guru dengan sengaja menyuruh Rafa untuk menceritakan tulisannya di depan kelas. Dengan malu-malu Rafa menceritakan persahabatannya dengan Claude. Karena tulisan sastranya banyak yang salah, dia pun ditertawakan oleh teman-temannya. Hal itu membuat Rafa menjadi malu dan marah. Dan kejadian tersebut menjadikan Claude mempunyai cara untuk membuat cerita tulisannya menjadi semakin seru. Claude lalu menyuruh Rafa untuk mempermalukan sang guru dengan membuat artikel di koran tentang seorang guru yang suka membuli murid di depan kelas. Awalnya sang guru setuju dengan ide Claude karena dia juga satu pemikiran dengannya. Namun setelah artikel Rafa terbit di koran, secara tidak sadar hal itu berdampak langsung dengan kehidupannya. Dia pun ditegur oleh kepala sekolah. Dan tidak hanya itu saja, ayah Rafa juga datang ke sekolah karena tidak terima anaknya dipermalukan oleh gurunya di depan kelas. Sementara Rafa sendiri senang karena rasa malunya telah terbayarkan. Hingga di suatu malam saat itu sedang hujan deras, Claude yang sedang di rumah Rafa diminta oleh ayahnya untuk menginap saja di rumahnya. Rafa kemudian menunjukkan kamar untuk Claude dan dia juga memberikan salin ganti untuk Claude. Di saat tengah malam, Claude melihat lengan Esther sedang dicangkul oleh suaminya. Dia pun merasa terhipnotis dengan kecantikan Esther saat tak ada satupun benang yang menempel di badannya. Lalu Claude terus memberikan tulisan kisah nyatanya kepada sang guru dan hal itu juga dibaca oleh Jenny. Meskipun dia juga tertarik dengan cerita itu, tapi dia mulai merasa kalau hubungan dengan suaminya sudah mulai renggang. Sementara hubungan Claude dengan Esther semakin dekat. Saat itu mereka saling berbicara tentang keindahan taman yang sedang mereka lihat. Dan hingga suatu malam, Claude melihat Esther dengan suaminya yang sedang bertengkar. Saat itu suami Esther ketahuan pergi ke klub malam dengan alasan menemani rekan kerjanya. Namun Esther tidak percaya dan suaminya pun menjadi marah karena sudah dituduh melakukan hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Lalu dengan berani Claude keluar kamar, dia kemudian memberikan surat untuk Esther. Ketika dibaca, Esther pun terdiam melihat surat tersebut. Lalu besok paginya, barulah Esther berbicara dengan Claude mengenai surat itu. Ternyata surat tersebut berisi puisi dengan kata-kata romantis yang membuat Esther merasa terpesona. Hanya dengan tulisan sastra yang indah, akhirnya Esther mau memberikan kue apemnya untuk Claude. Di saat mereka melakukan pemanasan dan akan memulai berkebun, Claude menyadari jika kegiatan mereka telah dilihat oleh Rafa. Namun Claude sendiri tidak peduli dan melanjutkan kegiatan mereka. Dia kini semakin berani dengan tulisannya dan tidak memperdulikan lagi saran dari gurunya. Dia juga menuliskan di mana dia melihat Rafa yang mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa malu. Sang guru pun merasa panik membaca tulisan Claude. Dia segera pergi ke sekolah dan mengecek apakah tulisan itu benar-benar terjadi. Ternyata tulisan itu tidak benar adanya. Rafa tidak masuk sekolah bukan karena dia telah mengakhiri hidupnya, melainkan hanyalah sakit flu biasa. Cerita itu sengaja dibuat oleh Claude agar sang guru lebih tertarik dengan isi ceritanya. Setelah mengetahui isi tulisan selama ini, akhirnya sang guru menyuruh Claude untuk berhenti menulis tentang kehidupan nyatanya. Yang dilakukan Claude menurutnya sudah tidak benar, namun dia juga sadar kalau selama ini dia juga telah mendukungnya. Tidak terima dengan perintah sang guru, Claude kemudian pergi dengan marah. Lalu setelah Rafa sembuh dari sakitnya, dia menemui Claude untuk memutuskan hubungan persahabatan mereka. Merasa kesal dengan keputusan Rafa, Claude pergi ke halaman rumah Rafa dan Esther yang melihatnya pun segera menghampiri sebelum ketahuan oleh suaminya. Di sini Claude berkata jika dirinya ingin membawa Esther pergi dari sini,
lalu menyuruhnya meninggalkan suami dan anaknya. Mendengar hal itu, Esther hanya tertawa. Dia lalu memberitahu Claude bahwa dirinya akan segera pindah ke Cina karena suaminya dapat pekerjaannya lebih baik di sana. Claude merasa sedih dan kecewa karena apa yang selama ini Claude impikan akan segera sirna. Dia gagal untuk mendapatkan sosok seorang ibu muda seperti Esther. Keesokan hari setelah apa yang dia lalui dan dia pelajari, Claude memutuskan untuk berhenti sekolah. Dia juga mengembalikan semua buku-buku yang telah gurunya kasih kepada istrinya. Claude tidak mau tulisan itu berakhir dengan hanya tulisan nyata tentang kesedihannya. Lalu di saat makan siang, Claude memberitahu kepada Jenny bahwa sang guru sangat ingin memiliki seorang anak, namun tidak bisa karena istrinya yang tak bisa memberikan keturunan kepadanya. Mendengar hal itu membuat Jenny terpukul dan sangat merasa malu. Kemudian saat di sekolah, Rapa membuat pengakuan kepada kepala sekolah. Dia memberitahu kalau kemarin guru Germain telah mencuri soal matematika, dan tentu saja hal itu membuat sang guru langsung dipecat dari sekolah. Sementara di sisi lain, Claude sengaja melanjutkan menulis ceritanya yang akan membuat sang guru sempat berpikiran kalau Claude sudah menanam singkong di kebun istrinya. Dia lalu pergi dari rumah sang guru dan meninggalkan tulisan itu. Sang guru pun merasa marah ketika membaca tulisan itu. Dia merasa kesialan pun terus terjadi pada dirinya, mulai dipecat dari sekolah sampai istrinya yang sudah berkebun bersama dengan Claude. Padahal semua itu hanyalah tulisan Claude yang sudah mempermainkan pikiran sang guru. Dan di sini sang guru pun berniat ingin menyingkirkan istrinya. Namun Jenny berhasil memberikan perlawanan dan memukul kepala suaminya hingga pingsan. Beberapa hari kemudian, terlihat sang guru yang sedang duduk sendiri. Lalu datanglah Claude yang menghampirinya. Meskipun tulisan Claude telah membuat hidupnya menjadi hancur, tapi dia merasa kalau Claude merupakan penulis yang sangat berbakat. Lalu Claude menyimpulkan dengan bantuan ilmu sastra sang guru dan keahliannya dalam menulis, mereka bisa membuat buku novel dengan kisah nyata yang sangat menarik dan film pun selesai. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a